Selamat pagi, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Saudara, kita hari ini ada di hari yang baru ya. Dan terasa saudara ini kita sudah masuk di pertengahan ya. Ya, tapi pertengahan sudah mau masuk akhir Februari saudara. Nah, di hari ini saya rindu ingin menyampaikan pesan firman Tuhan di dalam kitab Galatia pasal 6 ayat 9 ya. Di sana dikatakan supaya kita itu tidak jemu-jemu ya, berbuat baik ya, apabila sudah datang waktunya dan tidak menjadi lemah, maka kita akan menuai. Nah, saudara, ada dua alasan ya mengapa kita harus berbuat baik. Pertama, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, saudara-saudara. Ya. Yang perlu kita harus renungkan bahwa Tuhan kita Tuhan yang baik. Sekalipun mungkin kita seringkali ya Tuhan izinkan, Tuhan berhadapkan dengan situasi-situasi yang menurut kita adalah tidak baik, saudara ya. Seperti hari-hari ini ya, banyak orang merasa situasi-situasi ini adalah situasi-situasi yang tidak baik, di mana kita lihat adanya bencana alam ya, pesawat yang jatuh ya. Lalu kita melihat lagi saudara, ada tanah longsor, ada banyak kematian ya. Sementara virus corona juga terus saudara mengambil banyak korban ya. Tetapi apapun keadaan situasinya, saudara, bukan berarti Tuhan kita tidak baik. Dia adalah tetap Tuhan yang baik ya. Nah, sebab itu saudara, itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua ya, kenapa kita harus berbuat baik ya, karena kita adalah makhluk ciptaan Tuhan. Kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan, saudara, punya rancangan yang indah. Bagaimana kita ingin menggenapi ya apa yang dikatakan Yeremia, bahwa rancangan Tuhan masa depan yang indah, kalau kita senantiasa bukan menjadi orang yang baik. Nah, saudara, kalau Tuhan kita Tuhan yang baik dan saudara adalah orang yang baik, mari saudara jangan jemu-jemu. Tuhan juga tidak jemu ya terhadap saudara ketika kita tidak setia. Tuhan dia masih setia, dia baik, saudara. Dan Tuhan itu tidak pernah menolak saya dan saudara. Dia senantiasa menerima ya ketika kita minta ampun. Nah, sebab itu mari terus ya saudara, berdasarkan dua hal di atas, yaitu Tuhan kita adalah Tuhan yang baik dan kita juga ya diciptakan untuk menjadi yang baik. Mari saudara berbuat baik dan jangan jemu-jemu ya, jangan jemu-jemu. Karena apa? Apabila waktunya, nah saudara harus kejar. Bicara waktu adalah bicara proses ya. Seringkali mungkin kita berbuat baik ya saudara, kita berharap ada sesuatu harapan terhadap orang yang kita baiki, saudara ya. Tetapi mungkin harapan kita itu tidak pernah terwujud ya. Ternyata jauh ya, ibarat api dan panggangan itu jauh, saudara. Kita harapkan dengan kebaikan-kebaikan ada menyadarkan orang tersebut ya. Tetapi firman Tuhan bilang ya di ayat ini bahwa ada proses waktu. Sesuatu yang kita buat, perbuatan baik itu seperti kita menanam sesuatu. Apa yang kita tanam itu tidaklah langsung menunjukkan adanya buah ya. Tidak langsung menunjukkan adanya pertumbuhan, apalagi ketika bibit itu saudara ditanam di tanah ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, biarlah ya, kalau kita berbuat baik, kita harus menyadari ada proses waktu. Sebab itu dikatakan jangan jemu-jemu ya. Ini adalah sebuah peringatan ya. Begitu juga ketika dikala situasi yang ada sekarang, mari saudara ya, ada banyak cara kita berbuat baik ya untuk menolong orang lain ya. Mungkin kita tidak punya materi yang cukup, tapi paling tidak kita punya niat berbuat baik, yaitu dengan berdoa ya, mendoakan para korban-korban bencana supaya mereka senantiasa ya tetap bersuka cita, tetap percaya Tuhan ya. Jadi ada banyak cara, saudara. Nah,
itu yang harus kita kerja, dan jangan cemu-cemu. Mungkin kalau kita berbuat baik juga, saudara perlu catat ya. Bisa jadi saudara kita tidak menerima upah dari orang itu, tetapi kita bisa menerima upahnya dari orang lain. Ya. Kita berbuat baik di tempat ini, ya, kita sepertinya sudah menabur, ya, tetapi apa yang kita tabur, saudara, ya, mungkin tidak, tetapi mungkin di tempat lain kita tidak menabur, tapi kita mendapatkan sesuatu. Nah itu saudara. Jadi pesan firman Tuhan, berbuat baik itu harus anytime, any day, ya, dan di mana saja. Ya. Sebab apa? Sebab kalau tiba waktunya, ya, waktu, ya, seperti kemarin pujian yang saya katakan, waktu Tuhan selalu yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, bukan tetap bertahan, waktu Tuhan. Nah ini bicara waktu, ya. Mari saudara, ya, waktu ke waktu teruslah berbuat baik. Dan dikatakan yang kedua, apabila kamu tidak menjadi lemah, ya. Jadi motivasi kita dalam berbuat baik itu kadang-kadang menguji kita. Kalau motivasi kita, ya, tidak sesuai dengan kemampuan kita, jadi lemah. Karena apa? Manusia seringkali memandang orang di dalam berbuat baik. Tuhan tidak pernah memandang orang dalam berbuat baik, ya. Dia cukup digerakkan. Ya, mata memang orang Batak bilang mata memereng, roh hasisean. Ya. Tetapi mari kita berbuat baik, ya. Jangan memandang, wah kalau orang ini saya harus upayakan berbuat baik, kalau si ini tidak. Saudara punya kriteria, jangan saudara. Ya. Kalau Tuhan juga punya kriteria di dalam berbuat baik terhadap seseorang, ya, saudara, maka banyak orang akan meninggalkan dan kecewa dan tidak percaya Tuhan. Tetapi mari kalau saudara berbuat baik, ya, berbuat baiklah kepada semua orang. Ya. Kalau di Alkitab katakan terutama, memang ada di garis bawah, terutama kepada seiman, kepada saudara-saudara. Nah saudara, ada rentetan. Ya. Jadi kalau berbuat baik itu terutama. Nah saudara, ada yang hal utama. Ya, otomatis yang kita utamakan adalah keluarga, istri, anak, ya, rekan-rekan seiman. Tetapi berbuat baik itu saudara, harus saudara ingat ada proses dan jangan sampai lemah. Apa yang membuat seseorang bisa menjadi lemah ketika dia sudah berbuat baik, saudara? Ya. Karena dia berharap hasil, ya. Mengharapkan hasil yang segera, mengharapkan hasil yang senantiasa bisa langsung dipetik. Nah, saudara, berbuat baik, ya. Ingatlah bahwa kita sedang memiutangi Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah mau berhutang terhadap saudara. Jadi kalau kita berbuat baik, ya, kita memandang kepada Tuhan karena Tuhan, maka Tuhan saudara tidak pernah berhutang. Tetapi kalau kita berbuat baik dasarnya karena melihat orang, kita sudah berbuat baik kepada orang ini, ya, bahkan kadang, ya, air susu dibalas air tuba. Waduh, saudara, kita sudah berbuat baik kepada seseorang, ya, kita memberikan kesempatan dalam kehidupannya yang tadinya mungkin dia nggak punya kesempatan kuliah, kita tergerak, saudara, ya, kita berikan dia kesempatan kuliah, ya, tadinya dia nggak punya kesempatan pekerjaan, kita nawarkan pekerjaan karena kita mungkin punya cukup lama sehingga kita bisa dapat melobi, saudara, itu berbuat baik. Tapi setelah orang itu lebih besar, lebih dikenal dari kita, tetapi dia seolah-olah lupa, saudara. Nah sebab itu kalau saudara berbuat baik, itu biarlah karena Tuhan, semata-mata karena Tuhan. Supaya apa? Supaya saudara tidak jadi lemah, ya, saudara tetap kuat. Saudara berbuat baik karena Tuhan. Dan Tuhan, saudara, tidak pernah mau berhutang dengan umatnya. Tidak pernah berbuat baik. Jadi sebab itu mari kalau berbuat baik, jangan pandang, saudara. Memang ada kriteria, Alkitab bilang kalau kita berbuat kita harus mengutamakan rekan seiman. Tetapi rekan seiman, ya, sesama kita berbuat baik itu semata-mata karena firman Allah. Supaya apa? Supaya kekuatan firman, ya,
dikatakan dalam kitab Rom, Injil adalah kekuatan Allah yang sehingga saudara terselamatkan dari situasi yang membuat saudara lemah. Ya, saudara bisa bersyukur sekalipun orang yang saudara baikin mungkin dia balas ya seperti saudara beri air susu dia balas air tuba. Saudara punya kekuatan bahwa saudara melakukan itu karena Tuhan. Ya, jadi saudara tidak kecewa, saudara tidak lemah, saudara tetap kuat. Saudara tetap bersuka cita. Nah, sebab itu mari ya saya ajak kita supaya tetap berbuat baik ya. Karena itu adalah butuh proses waktu. Dan kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita adalah rencana yang baik. Sebab itu mari ya kita keluarkan buah-buah yang baik. Cuma ingat, saudara, butuh waktu dan jangan lemah. Jangan lemah artinya saudara berbuat baik karena Tuhan. Semata-mata karena Tuhan supaya saudara tidak lemah. Kalau saudara berbuat baik karena ini, karena manusia, karena ini, maka saudara satu kali pasti lemah. Nah, kalau saudara lemah, saudara kecewa, ya, dosa masuk, iblis. Ya, seperti kitab Ayub, tidak sanggupkah kamu berbuat baik? Dosa sudah mengintip. Jangan izinkan iblis mengintip, dosa mengintip dalam kehidupanmu. Tutup setiap celah-celah yang ada, saudara. Supaya apa? Tahun ini sekalipun situasi tidak baik, saudara masih dalam keadaan yang baik-baik. Karena Tuhan kita yang baik, Dia membeli saudara. Puji Tuhan. Kita mau berdoa saudara. Kita naikkan satu pujian. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Bapa dalam sorga, Bapa di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur Engkau adalah Allah yang baik, yang senantiasa menolong, menyelamatkan kami, memanggil kami dari gelap kepada terang-Mu yang ajaib. Kami bersyukur memiliki Allah yang baik, sebab itu kami mau terus berbuat baik sekalipun situasi dalam kondisi yang tidak baik. Tetapi kami percaya kami diciptakan, kami diselamatkan untuk melakukan sesuatu yang baik. Sebab Tuhan yang baik sudah merubah kehidupan kami yang tadinya dari gelap menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat mereka yang mendengar menonton siaran hari ini. Mungkin keadaan mereka tidak baik, mungkin situasi mereka rumah tangga mereka tidak baik, ada banyak hal yang mereka lihat. Tetapi kalau Tuhan izinkan, itu bukan berarti Tuhan yang tidak baik, tetapi Tuhan ingin kita hidup mengenal Dia lebih baik. Sebab itu mari biarlah setiap umat-umat-Mu senantiasa mau berbuat baik kepada semua manusia, semua dengan sesama, tanpa ada memandang. Sebab ketika kami mau berbuat baik, kami senantiasa akan melihat Tuhan bahwa kami melakukannya karena Tuhan. Maka Tuhan yang tidak pernah berhutang, Dia yang akan memberkati kehidupan kami. Ada banyak cara yang baik Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kami. Sebab itu Engkau tolong setiap mereka yang mendengar, supaya mereka dalam keadaan baik-baik, dan mereka terus senantiasa penuh dengan semangat untuk berbuat baik kepada siapapun, di tengah-tengah situasi apapun, karena Tuhan yang baik yang sudah membuat keadaan kami lebih baik. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami sudah diberkati, dan kami percaya setiap perbuatan-perbuatan baik kami senantiasa ada waktunya, dan kami percaya
waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, di mana kami akan menerima setiap kebaikan-kebaikan yang kami kerjakan. Ada upah yang Tuhan sediakan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami percaya janji firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara, ya terimalah ya kebenaran firman Allah, sebab firman Allah tidak lalu begitu saja, tetapi dia akan mengerjakan sesuatu yang baik dalam hidupmu. Semangat, saudara. Semangat. Haleluya.